Saudara, sidang pembelaan tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kokojon di Pengadilan Negeri Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dikawal ketat aparat kepolisian. Mengantisipasi kericuhan, pengawalan ketat dilakukan di sidang kasus narkoba dengan tersangka Kokojon. Iving Lewa alias Kokojon disangkakan sebagai bandar narkotika jenis sabu dan jaksa penuntut umum menuntut 18 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Kuasa hukum terdakwa meminta hakim melihat fakta-fakta persidangan dalam mengambil keputusan dan meminta keringanan hukuman hingga pembebasan. Sementara Forbes Anti Narkoba Bone bilang tersangka sudah beroperasi lama sebagai bandar sabu dan tidak menjamin akan ada gerakan massa untuk menghukum jika permintaan pembebasan tersangka dikabulkan. Data dari Polres Bone, dari Januari 2024 sampai dengan Juli 2024 ada 193 tersangka narkotika. Dan dari 193 narkotika itu tidak ada yang menyebut terdakwa Iving Lewa. Lalu pertanyaannya dari mana mereka mendapatkan? Kalau saksi pemberitaan mengatakan bahwa dia bandar besar dan dia yang mengatur peredaran narkotika di Kota Bone. Ini karena kan kita berpikir keadilan. Jadi sebenarnya terus terang saja saya mau marah sama pengacaranya bahwa apa-apa yang disampaikan itu sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Saya masyarakat Bone hidup di sini sudah sejak lahir dan tumbuh besar di sini. Saya tahu itu John secara fakta. Oleh karena itu di lain pikiran dan perasaan saya mengatakan silahkan bebas. Tetapi masyarakat akan mengadili. Kemungkinan akan ada pembunuhan. Akan dibunuh itu John. Kalau dia benar dibebaskan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Para pakar dan peneliti dari AS dan Indonesia membedah masalah hutan, bencana, dan transisi energi di Indonesia. Dalam konferensi yang digelar di University of Maryland, mereka menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam pengurangan emisi dan adaptasi iklim di kancah global. Dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia punya peran penting dalam menghalau perubahan iklim. Tapi, Indonesia punya sejumlah pekerjaan rumah untuk mengurangi emisi. Begitulah rangkuman konferensi peran Indonesia dalam perubahan iklim di University of Maryland pada bulan Agustus, yang dihadiri 12 pakar lingkungan dan energi dari Amerika Serikat dan Indonesia. Because Indonesia is such an important country when it comes to emissions prevention, and also adapting to climate change. And there's a lot more that can be done on the U.S. end to understand Indonesia. U.S. understanding of Indonesia is fairly low, especially considering the importance of the country from size, population alone. Sementara Micah Fisher, peneliti Amerika yang pernah mengajar di Universitas Hasanuddin, mengangkat pentingnya pengurangan emisi dari sektor hutan dan lahan. Right, I think globally it's really become well known what the issues of land use are in Indonesia: deforestation, land use change. You know, at one point it was half of the world's land-based emissions were coming from Indonesia. So it's just such an important place. Menurut data Global Carbon Atlas terbaru, Indonesia adalah salah satu penyumbang emisi terbesar dari sektor lahan dan hutan. Indonesia menyumbang 7% dari total karbon dunia pada 2022 dari sektor tersebut, menempatkannya di bawah Brazil dan di atas Republik Demokratik Kongo. Hal ini membuat Indonesia penting dalam upaya pengurangan emisi dan adaptasi iklim, ujar mantan Dubes AS untuk Indonesia, Robert Blake, dalam acara terpisah. This is a topic that is important not just for Indonesia, but really for the whole planet. Indonesia is home to the world's third largest rainforest and has the world's greatest combination of land-based and marine biodiversity. And as David said, it's also a leading source of greenhouse gas emissions from converting forests to palm oil plantations. Konferensi yang digelar University of Maryland dihadiri pula oleh sejumlah pakar dan akademisi dari Indonesia, baik di bidang hutan, ekonomi maupun energi. Dosen Ekonomi Lingkungan Universitas Indonesia Alin Halimatusadia menjabarkan mitigasi bencana di Indonesia. Dia menilai isu iklim masih jarang dibahas di tanah air. Kita bisa diskusi dan network Indonesia justru kita temukan di tempat-tempat seperti ini gitu. Karena memang di Indonesia mungkin forum-forum seperti ini juga belum terlalu banyak dan itu yang juga perlu digalakan gitu ya.
Sementara peneliti energi Fabi Tumiwa menjelaskan kompleksitas transisi energi di Indonesia. Dia berharap pemahaman Amerika akan Indonesia semakin menguat. Dan ini saya kira cukup bagus dan juga menjalin kerjasama antara institusi riset di Indonesia dengan institusi riset di Amerika. Dari College Park, Maryland, Rio Tuasikal, VOA. Indonesia buat kejutan, mampu tahan imbang Arab Saudi meski level kedua tim jauh berbeda. Selengkapnya saudara, usai jeda tetaplah bersama kami.